Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dijerat sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga terlibat kasus dugaan suap gratifikasi hingga pungli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalistik, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada sore hari ini, tentu kita mengikuti berita dari kemarin, bahwa KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua, tetapi KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi, sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktek dan bebas dari lilitan dan belitan perkara korupsi. Saya mohon maaf pada sore hari ini rekan-rekan harus menunggu dengan sabar, karena perlu diketahui bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa pidana termasuk tindak pidana korupsi tentu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tentu juga kita harus memegang teguh azas-azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan juga tetap menjunjung tinggi tugas pokok KPK, kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alhamdulillah kita bisa tuntaskan dengan kerja keras segenap insan KPK, kami sudah bisa merumuskan dan membangun konstruksi perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat, yang menjadi tersangka, termasuk juga bukti-bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan sebagai asas transparansi dan akuntabilitas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ketua KPK Firly Bahuri membeberkan salah satu dugaan perkara yang melibatkan Rahmat Effendi ialah suap terkait pembebasan lahan. KPK pun menduga uang disamarkan sebagai sumbangan masjid. Pada tahun 2021, APBD Pemkot Bekasi untuk belanja modal diganti rugi tanah anggarannya mencapai 286,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian lahan. Pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan folder 202 senilai 2,58 miliar. Pembebasan lahan folder air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Pemilihan lahan tersebut diduga ditetapkan langsung oleh Rahmat. Dia diduga intervensi langsung pemilihan tersebut. Diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan yang dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, Rahmat diduga meminta sejumlah uang kepada para pihak swasta yang tanahnya diganti rugi tersebut.
Diduga suap untuk Rahmat kemudian disamarkan dengan sebutan sumbangan masjid. Rahmat diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Dari hasil intervensi itu, Rahmat Effendi diduga menerima uang dari sejumlah orang, yakni dari Lai Boymin alias Anin kepada orang kepercayaan Rahmat, Jumhana Lutfi selaku kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Bekasi sebesar 4 miliar. Lalu dari Mahfud Saifuddin selaku Camat Rawalumbu sebesar 3 miliar melalui Wahyudin selaku Camat Jati Sampurna. Selain itu ada pula uang yang diberikan ke masjid yang dikelola Yayasan Keluarga Rahmat Effendi, mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat sejumlah 100 juta dari Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang, Rayatri dari PT Hanaferi Santosa. Atas perbuatannya tersebut, Rahmat bersama dengan 4 orang lainnya yakni Buyamin selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PT PSP, Mulyadi selaku Lurah Katisari, Wahyudin selaku Camat Jati Sampurna, dan Jumhani Lutfi selaku kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Bekasi sebagai tersangka penerima suap. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf E pada pasal 12B Undang-Undang Tipikor pada pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara KPK juga menetapkan 4 orang yakni Ali Amril selaku Direktur PT MAM Energindo, Lai Bumin alias Ani selaku swasta, Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang Riyatri dan PT Honaferi Sentosa, serta Mahfud Saifuddin selaku Camat Rawalumbu sebagai pemberi suap. Mereka dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor pasal 55 ayat 1 KUHP.